warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Kamis tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2023, kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Furqan yang megah ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Kita sambut hari raya ini dengan senantiasa mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai bukti ta'ala sebagai khatib dan imam Idul Adha yang terhormat Pak Profesor Dr. Haji Udin Supriyadi secara daring melalui Zoom meeting dengan tema keutamaan kurban untuk menyikapi ujian dan memelihara. Duta Besar RI untuk Uzbekistan merangkap Kirgistan, untuk MWA, Rektor, Senat Akademik, para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Dewan Guru Besar, Dekan Fakultas, Direktur Kampus UPI di daerah, dan pimpinan unit kerja. Kegiatan Idul Adha pada pagi hari ini akan dilaksanakan pula pentas seni dari mahasiswa Fakultas Pendidikan Seni dan Desain UPI. Demikian laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia kegiatan Idul Adha 1440 Hijriah Masjid Al-Furqan UPI. Kami menyadari sepenuhnya bahwa kelancaran pelaksanaan kegiatan di atas tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Karena pada kesempatan ini sepatutnya lah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus. Sabnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Kepada jamaah yang masih ada di jalan, disilakan untuk menempatkan diri di bawah ataupun di atas. A'udzubillahi Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى geser setiap saat dan melahirkan kebingungan, kesangsian akan arah dan tujuan hidup yang ditempuh, ketidakpuasan, kekecewaan, dan keputusasaan menjadi bagian dari kehidupan yang mendorong munculnya gangguan kejiwaan yang berkepanjangan. Pergeseran nilai terjadi setiap saat, sehingga nilai-nilai mondial yang lahir dari tatanan budaya akan mudah ditinggalkan. Di sini, setiap saat, setiap nilai ditantang untuk memberikan corak dan bentuk perilaku manusia, serta mampu memberikan landasan bagi kehidupan manusia dengan setiap perubahan yang dialaminya. Sebagai Muslim, kita perlu merenungkan kembali makna yang tersimpan dalam ajaran Islam untuk memberikan landasan dan nafas kita sebagai bangsa yang sedang membangun di tengah-tengah peradaban yang global ini. Hadirin rahimakumullah, salah satu nilai yang hendak khotib ungkapkan di dalam kesempatan ini adalah ibadah haji dan kurban. Haji sebagai ibadah memberikan makna bagi kehidupan umat Islam, di samping sebagai bentuk ritual yang diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan, juga di dalamnya mengandung makna simbolik yang dalam dan luas. Haji merupakan bentuk nyata dari rasa iman yang mendalam dan keikhlasan seorang muslim untuk memenuhi panggilan Allah. Dana yang dikumpulkan setiap saat diserahkan untuk memenuhi undangan Allah. Demikian pula waktu, tenaga, serta kesibukan-kesibukan lain ditinggalkan demi mahabbah dan kecintaan pada Allah sebagai wujud iman dan takwa. Haji merupakan proses perjalanan fisik dan sekaligus perjalanan spiritual. Hamba-hamba Allah yang beriman dari penjuru dunia yang kebagian haji tahun ini berkumpul di Padang Arafah, menyatu dalam kesamaan niat, kesatuan langkah dan keutuhan harapan, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini persatuan, persamaan dan persaudaraan menjadi makna sentral yang dapat diungkap dan diberi penghayatan. Persatuan pada hakikatnya merupakan misi yang tersimpan di dalam ibadah haji, di mana haji satu identitas yang melekat pada hati setiap orang yang datang berhaji, yaitu iman. Haji merupakan lambang persatuan umat Islam yang harus dihayati dan dikembangkan di dalam setiap hati orang yang beriman dan tercermin dalam kehidupan umat Islam. Persatuan umat yang menjadi salah satu dari makna haji saat ini belum menjadi bagian dari kehidupan umat Islam. Bahkan sebaliknya,
Perpecahan, perselisihan merupakan bagian yang sulit dipisahkan dengan perjalanan sejarah umat Islam. Ini berarti ibadah haji baru dilakukan secara artifisial atau dalam batas-batas ibadah mahdhah. Pemanaan secara mendalam dari ibadah haji ini belum terhayati. Padahal masalah persatuan ini secara teoritis merupakan ciri utama masyarakat muslim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Persatuan sebagai amanah Allah seringkali dikalahkan oleh dorongan ta'assub, kesukuan, ras, golongan, dan politik, bahkan dikalahkan oleh perbedaan pemahaman masalah ikhtilafiyah. Persatuan yang seharusnya dibangun atas dasar akidah ternyata sering kandas atau runtuh oleh goncangan fanatisme madhab. Jadi pertentangan, perpecahan, perselisihan antara umat Islam lebih banyak disebabkan oleh tidak terkendalinya nafsu, egoisme, ketakaburan atau kesombongan. Di samping itu tidak dapat dipungkiri bahwa peran kekuatan di luar umat Islam ikut serta meramaikan dan menghangatkan suasana. Tetapi jika ketahanan intern umat Islam telah terbina kuat, pihak-pihak lain tidak akan mampu menembus dan memecahkannya. Untuk itu, sudah saatnya menumbuhkan kesadaran di kalangan umat Islam untuk menghargai nilai dan makna persatuan sebagai suatu kebutuhan bersama dengan menyampingkan perbedaan paham dan pandangan. Nilai persatuan di atas tidak dapat dicapai apabila makna kedua dari ibadah haji tidak tumbuh dalam setiap hati umat Islam, yaitu makna kebersamaan. Hadirin rahimakumullah. Persamaan memberikan makna pada kesejajaran derajat kemanusiaan. Karena kesamaan asal dan sumber penciptaan, sehingga tidak ada bangsa yang lebih unggul, tidak ada individu yang lebih menonjol, kecuali pada kualitas ketakwaannya. Persamaan pada dasarnya merupakan modal dasar bagi umat Islam untuk tampil dan berkomunikasi, serta berkiprah bersama-sama umat lain dengan penuh kepercayaan diri. Tampil menjadi pelaku utama dan pembaharu dunia untuk menjadi umat yang menentukan jalannya sejarah peradaban manusia. Makna persamaan ini pun belum dihayati oleh umat Islam dan karenanya belum dapat memberikan dorongan etos kerja dalam hidupnya, sehingga tidak mengherankan apabila saat ini umat Islam masih menjadi objek dari umat lain, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, budaya, maupun bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hadirin rahimakumullah. Makna ketiga dari ibadah haji ialah persaudaraan, ukhuwah, yang merupakan bagian yang sangat penting dari masyarakat Islam. Ia merupakan perekat yang kuat yang memberikan warna tersendiri bagi perwujudan suatu masyarakat muslim. Setiap muslim pada hakikatnya adalah bersaudara untuk saling menolong, bahu-membahu, dan saling memberikan manfaat. Gambaran eratnya hubungan persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim lain digambarkan dalam kata-kata bijak, kunu kal yadain wa la takunu kal udunain. Persaudaraan sesama muslim hendaknya seperti kedua belah tangan, di mana antara keduanya saling bahu-membahu, bantu-membantu, walaupun kedua tangan itu berbeda dalam tugas dan kedudukannya. Dan persaudaraan itu janganlah seperti kedua belah telinga dari sisi tempatnya, di mana satu dengan yang lain bersifat masing-masing dan tidak bersilaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita yang artinya perumpamaan orang-orang mukmin dalam hubungan mereka, kasih sayangnya dan tolong menolong di antara mereka seperti satu tubuh. Jika ada satu anggota tubuh mengeluh, maka sekujur badan pun mengeluh pula, tak dapat tidur dan merasakan demamnya. Rasulullah menegaskan dalam keterangan lain, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti halnya bangunan yang saling menguatkan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Hadirin rahimakumullah. Dalam peradaban modern sekarang ini, makna ukhuwah makin sangat penting untuk dihayati di saat-saat individualisme berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai akibat perkembangan dan peningkatan aktivitas individu di saat perubahan dan pergeseran semakin cepat seperti sekarang ini, makna ukhuwah akan memberikan kesegaran batin yang melahirkan ketentraman dan kedamaian, karena persaudaraan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan pertolongan lain. Dalam hal ini Allah telah mengisyaratkan agar kita senantiasa mengembangkannya sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong kepada dosa dan permusuhan. Jika nilai ukhuwah ini telah tumbuh dan berkembang di kalangan umat Islam, maka tak dapat disangka lagi bahwa umat Islam akan memiliki kekuatan dan keutuhan yang dapat diperhitungkan oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah. Ibadah kurban mengandung makna tasyakur, yaitu ungkapan rasa syukur hamba Allah terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Syukur adalah suatu sikap yang tumbuh dari suatu penghayatan yang sungguh-sungguh dan kesadaran diri yang timbul dari keyakinan bahwa setiap rezeki yang didapat pada hakikatnya merupakan pemberian Allah. Mensyukuri nikmat Allah menggunakan apa yang telah Allah berikan sesuai dengan keharusannya, termasuk di sini menggunakan potensi yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu menggunakan mata, telinga dan hati untuk melihat, mendengar dan menghayati. Melihat, mendengar dan menghayati diri, lingkungan alam adalah termasuk bentuk-bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras menggunakan pikiran dan tenaga dalam berbagai garapan kehidupan merupakan realisasi dari rasa syukur atas pemberian nikmat kesehatan, pikiran dan jasmani. Bekerja keras serius dalam sungguh-sungguh mencintai dan mengembangkan profesi, meningkatkan kemampuan dan produktivitas kerja, menjaga dan memelihara lingkungan juga merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin rahimakumullah, seorang muslim yang menghayati makna syukur adalah seorang warga masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab dan memiliki dedikasi, serta warga yang memiliki kadar disiplin yang tinggi. Dengan demikian, mengungkap makna syukur sangat relevan dan erat kaitannya dengan peningkatan etos kerja masyarakat. Hadirin rahimakumullah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban berarti pula menanamkan nilai pengorbanan, yaitu keikhlasan untuk bertenggang rasa, memberikan perhatian dan mengorbankan sebagian perasaan kita untuk berbagi suka dan duka dengan sesama. Peka terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya, ikut merasakan derita orang lain, ikut merasa senang pada orang lain yang berbahagia. Berbagi rasa bahagia dan duka merupakan sikap hidup yang perlu dipupuk dan dikembangkan dengan cara melatih diri sendiri, menekan perasaan dan gejolak nafsu kerakusan yang sering hinggap di hati. Manakala dorongan nafsu tersebut datang, maka kesadaran akan makna diri sebagai makhluk Allah, senantiasa menerima karunia dan nikmatnya, menjadi penting untuk diingat dan dihayati kembali. Keberadaan kita dalam kepanaan, perubahan perlu terus-menerus disadari. Lingkungan yang masih dipenuhi kemiskinan akan membawa kesadaran untuk memberikan sebagian kemampuan pikiran, harta kita untuk mendorong terjadinya perubahan nasib mereka. Oleh karena itu, jika pengorbanan yang diberikan telah didorong oleh suatu keikhlasan, maka bobot dan kualitas kepedulian kita semakin tinggi dalam derajat amal soleh, dan akan menjadi ciri pembeda antara perbuatan baik yang dilakukan seorang muslim dengan yang lainnya. Amaliyah yang seorang muslim hanya didorong oleh ta'abudi dan realisasinya dari sifat kasih sayang yang mendalam karena Allah. Jadi hakikatnya berakar pada tauhidullah. Hadirin rahimakumullah, jika kita kembali kepada apa yang khotib ungkapkan pada bagian pertama khutbah ini,
bahwa pada masa globalisasi, era digital, Islam telah memberikan nilai-nilai universal karena ruang lingkup perubahan yang akan dialami manusia pada dasarnya akan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas olah pikir manusia. Yang paling mengetahui misteri manusia bukanlah manusia, tetapi Sang Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, firman Allah telah memberikan kemungkinan untuk menjadikan landasan kehidupan sepanjang zaman. Walaupun peradaban manusia itu berubah-ubah, semuanya diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman-Nya ditegaskan, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Alkitab, kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Ma farratna minal Qur'an syai'un, tiada sesuatu pun yang kami luputkan dari Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, demikian pula makna ritual haji dan kurban akan senantiasa relevan dengan pengalaman manusia jika diberi makna dan diinterpretasi yang lebih segar. Persoalannya sekarang adalah apakah ibadah haji dan kurban akan dilewatkan dalam rutinitas atau justru diberi makna. Jika hanya dibatasi oleh mana yang sempit, maka Islam hanya akan menjadi lambang dan slogan. Al-Quran telah memberikan isyarat bahwa ia adalah petunjuk, dia adalah hudan bagi orang-orang yang bertakwa, bahkan petunjuk bagi manusia. Dengan demikian, Islam harus diberi makna agar dapat memberikan warna dalam kehidupan manusia dengan segala zamannya. Makna kurban pun harus memberikan warna dan corak dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimin, sehingga peningkatan derajat dan martabat kaum muslimin di atas dunia dan dalam pergaulan masyarakat dapat menunjukkan ciri khasnya sebagai umat yang istimewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, ajaran Islam syarat dengan nilai-nilai yang terangkum di dalam Al-Quran, seperti Allah tegaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan di dalam mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Yang menjadi masalah sekarang bukanlah pada ajaran, tetapi pada sikap hidup manusianya, pada muslimnya. Oleh karena itu khatib mengajak kembali, mari kita gali kembali makna-makna ajaran Al-Quran, khususnya makna haji dan kurban, untuk menjadi warna hidup dan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia, warga dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilahiyah, direalisasikan dalam bentuk perbuatan yang mengisyaratkan kesamaan, persaudaraan, kesatuan, pengorbanan, dan keikhlasan sebagai wujud tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah alladzi amarna bi an na'mal 'amalan shalihan wa khalisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah kedua mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat melaksanakan tugas kita untuk beribadah kepada Allah dan mewujudkan kekhalifahan di dunia ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, Tuhan kami,
Puji syukur bagimu yang telah menganugerahkan segala nikmat kepada hamba-Mu. Hamba menghadap-Mu menanti kasih-Mu untuk menyerahkan segala urusan hamba. Kami mohon kepada Engkau dengan kemurahan-Mu. Engkau tak pernah kecewakan hamba-Mu, karena Engkaulah yang mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih dari segala yang terkasih, jadikanlah kami orang-orang yang beristighfar kepadamu. Masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang saleh di antaramu. Himpunkan kami bersama kelompok para kekasih yang dekat denganmu. Limpahkan kami pada bagian dari luasnya rahmat-Mu. Sucikan kami dari segala nista dan dosa. Ya Allah, ya Tawwab, dengan cahaya-Mu kami mendapatkan petunjuk. Dengan nikmat-Mu kami mendapatkan kecukupan. Dengan nikmat-Mu kami masuki pagi dan petang. Inilah hamba-Mu membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu. Kami bertobat pada-Mu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, karunia-Mu yang telah Engkau serahkan kepada kami sempurnakanlah. Kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, janganlah Engkau musnahkan. Apa yang telah Engkau tutup dari kami dengan santunan-Mu, janganlah Engkau ungkapkan. Peliharalah kami dalam naungan perlindungan-Mu. Dengan kasih sayang-Mu, perbaikilah keadaan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami mohon kepadamu kenikmatan dalam mencari karunia-Mu yang tidak pernah berakhir dan kesejukan mata yang tidak pernah berhenti. Puaskanlah terhadap apa yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Ya Allah, Maha Kasih, jadikanlah cinta kami padamu sebagai sesuatu yang paling kami cintai, dan takutkanlah kepadamu sebagai sesuatu yang paling kami takuti. Ya Allah yang Maha Suci, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas. Satukan hati kami dalam jalinan kasih sayang di antara kami. Hiasilah kami dengan hati yang bening dan jiwa yang tulus, yang dapat menyuburkan benih-benih rahmat kasih sayang, sehingga tali persaudaraan di antara kami semakin erat. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang saling memberi perhatian, pedulian, dan kasih sayang. Satukan kami dalam cinta kasih-Mu, sehingga yang lahir dari hati kami, ucapan dan perbuatan kami, hanyalah sentuhan kasih sayang. Jauhkan kami dari bisik setan yang menjadikan kami egois, sombong, iri dan dengki, yang dapat mengotori jiwa dan menghinakan martabat kami. Ya Allah, ya Karim, karuniakanlah pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakanlah kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifah. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahanlah tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan upatan. Karuniakanlah pada ulama dan ilmuwan kami kejuhudan dan nasihat. Kepada para pelajar kesungguhan dan semangat. Kepada para pendengar kepatuhan dan peringatan. Pada guru-guru kami dan kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang dan rahmat. Pada orang tua kami kehormatan dan ketentraman. Kepada orang tua kami kehormatan dan ketentraman. Pada orang tua kami kehormatan dan ketentraman. Kepada pemuda penyesalan dan taubat. Kepada para wanita rasa malu dan kesucian. Pada orang kaya rendah hati dan kemurah hatian. Kepada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan. Kepada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan. Kepada para pejuang kemenangan dan keselamatan. Kepada para pemimpin keadilan dan rasa kasih sayang. Kepada yang dipimpin kejujuran dan kebaikan akhlak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين